yaitu diagram pada UML. Diagram pada UML terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama diagram struktur dan yang kedua yaitu behavior diagram atau diagram perilaku. Pada diagram struktur terbagi menjadi 7. Adapun bagiannya yaitu yang pertama kelas diagram. Konsep pada kelas diagram berasal dari pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep-konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Diagram kelas ini didasarkan pada konsep kelas, generalization, dan asosiasi. Misalnya, kita membuat model seperti ini. Seperti pada gambar ini, pada gambar berikut yang tampil, di mana pada kelas kursus, pelajar dan profesor terjadi dalam satu sistem. Profesor mengajar kursus dan siswa menghadiri kelas kursus. Mahasiswa dan profesor memiliki properti yang sama karena keduanya adalah anggota dari kelas kursus ini. Berikutnya yaitu the object diagram atau diagram objek. Diagram objek menunjukkan gambaran nyata dari status sistem pada eksekusi waktu. Objek diagram sangat mirip dengan diagram kelas. Perbedaan utama adalah bahwa diagram objek menggambarkan objek dan hubungan mereka. Tujuan utama dari diagram objek adalah untuk memungkinkan analis untuk mengungkap rincian tambahan kelas. Misalnya, pada gambar berikut ini, diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang profesor yaitu Henry Foster mengajar kursus Object Oriented Modeling atau OOM dan pemrograman berorientasi objek, di mana di sini seorang profesor mengajar dua kursus. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu package diagram atau diagram paket. Diagram paket mengelompokkan diagram atau elemen model menurut properti umum, seperti kohesif fungsional. Package diagram atau diagram paket utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram UML yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu berupa sebuah paket. Diagram paket pada dasarnya adalah diagram kelas yang hanya menampilkan paket. Di samping kelas dan hubungan ketergantungan, di samping hubungan khas yang ditampilkan pada diagram kelas. Yang keempat yaitu the component diagram atau diagram komponen. Komponen adalah unit independen yang dapat dieksekusi menyediakan layanan atau penggunaan komponen lainnya. UML tidak mengatur pemisahan yang ketat, hubungan antara konsep berorientasi objek dan konsep berorientasi komponen. Diagram ini bila dikombinasikan dengan diagram penyebaran dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi fisik dari modul perangkat lunak melalui jaringan. Misalnya ketika kita merancang sistem client server, hal ini berguna untuk menunjukkan mana kelas atau paket kelas yang akan berada pada node client dan mana yang akan berada di server. Yang kelima yaitu the composition structure diagram atau diagram struktur komposisi. Diagram struktur komposisi memungkinkan dekomposisi hierarki dari bagian sistem. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan diagram struktur komposisi untuk mendeskripsikan struktur internal kelas atau komponen secara terperinci. Ini memungkinkan kita mencapai tingkat detail yang lebih tinggi. Diagram struktur komposisi ini dapat dianggap sebagai activity diagram, di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram atau diagram turunan, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Yang keenam yaitu the deployment diagram atau diagram penyebaran. Topologi perangkat keras yang digunakan dan sistem runtime yang ditetapkan
dapat diwakili oleh diagram penyebaran. Perangkat keras mencakup unit pemrosesan dalam bentuk node serta hubungan komunikasi antara node. Deployment diagram menggunakan diagram penyebaran ini menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau perangkat keras, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Hubungan antara node, misalnya TCP/IP, dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Ini adalah deployment diagram dan deployment of active object. Kemudian yang terakhir dari diagram struktur yaitu diagram the profile diagram atau diagram profil. Dengan menggunakan profil, kita dapat memperluas UML untuk memperkenalkan konteks khusus domain. Inti sebenarnya dari definisi bahas UML, metamodel tetapi tidak berubah. Dengan demikian, kita dapat menggunakan kembali alat pemodelan tanpa harus melakukan penyesuaian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang behavior diagram atau diagram perilaku. Adapun diagram perilaku juga terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada the use case diagram atau diagram use case. Diagram use case, pada diagram use case UML menawarkan diagram kasus penggunaan untuk memungkinkan kita menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Diagram ini menjelaskan fungsionalitas sistem yang digunakan pengguna mana, tetapi tidak membahas detail spesifik implementasi. Unit fungsional yang disediakan sistem untuk penggunanya disebut use case. Dalam sistem administrasi universitas misalnya, fungsi pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan yang digunakan oleh siswa. Yang kedua yaitu the state matching diagram. Diagram ini menjelaskan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk kemungkinan status dan status transisi yang dipicu oleh berbagai peristiwa. Dalam siklus hidupnya, benda melewati keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi suatu website. Kemudian terjadi perubahan login setelah orang tersebut berhasil memasukkan username dan kata sandi. Setelah itu, segera orang tersebut keluar atau logout. Setelah logout, file orang tersebut kembali ke status logout. Perilaku ini dapat direpresentasikan di UML menggunakan diagram the state matching diagram. Yang ketiga yaitu the activity diagram atau diagram aktivitas. Kita dapat memodelkan proses apapun menggunakan diagram aktivitas, baik proses bisnis maupun proses perangkat lunak. Diagram aktivitas menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengordinasikan tindakan itu membuat suatu aktivitas, yaitu suatu proses. Yang keempat yaitu the sequence diagram atau diagram urutan. Diagram urutan menggambarkan interaksi antar objek untuk memenuhi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian di sistem administrasi universitas. Fokusnya adalah pada urutan kronologis pesan yang dipertukarkan antara mitra interaksi. Berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis pesan juga konsep untuk modularitasi memungkinkan kita memodelkan interaksi yang kompleks. Diagram yang kelima yaitu the communication diagram atau diagram komunikasi. Diagram komunikasi menggambarkan komunikasi antara objek yang berbeda. Diagram komunikasi menggambarkan interaksi antara objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1.
Diagram membawa informasi yang sama dengan diagram sequence, tetapi lebih memusatkan atau memfokuskan pada kegiatan objek dari waktu pesan itu dikirimkan. Kemudian, diagram yang keenam yaitu the timing diagram atau diagram waktu. Diagram waktu secara eksplisit menunjukkan perubahan keadaan mitra interaksi yang dapat terjadi karena peristiwa waktu atau sebagai hasil dari pertukaran pesan. Pertukaran pesan. Misalnya, ketika merancang sistem client server, hal ini berguna untuk menunjukkan mana kelas atau paket kelas yang akan berada pada node client dan mana yang akan berada di server. Pada diagram waktu, contoh lainnya yaitu seseorang berada dalam status yang masuk segera setelah diterima dari sistem administrasi universitas, di mana kata sandi yang dikirim itu telah valid. Terakhir, dari diagram perilaku yaitu ada the interaction overview diagram atau diagram gambaran interaksi. Diagram gambaran interaksi memodelkan koneksi antara berbagai proses interaksi dengan mengatur diagram interaksi individu, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, diagram waktu, diagram dan interaction overview diagram. Ini juga menentukan kondisi di mana proses interaksi diizinkan berlangsung untuk memodelkan aliran kontrol. Konsep dari diagram aktivitas digunakan. Misalnya, pengguna sistem administrasi universitas harus masuk terlebih dahulu atau yang sudah mewakili interaksi terpisah dengan sistem sebelum izin untuk menggunakan fungsionalitas lebih lanjut. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai diagram pada UML, dan ini adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan mengenai UML. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.